Kali ini kita akan membahas tentang proses perceraian. Bagaimana sih cara mengajukan perceraian itu? Nah, sebelum lebih jauh lagi kita membahas tentang perceraian, ada baiknya saudara-saudara like dan subscribe channel akun saya. Pertama, bahwa sebagaimana tujuan daripada perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan adalah menciptakan keluarga yang harmonis. Memang perceraian itu sesuai dengan agama Islam. Kita akan membahas tentang agama Islam. Jadi perceraian itu menurut agama itu adalah suatu hal yang diperbolehkan, tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua jenis perceraian. Yang pertama, kalau yang mengajukan gugatan ini adalah dari pihak perempuan atau istri, maka dinamakan gugat cerai. Yang kedua, apabila dilakukan oleh pihak laki-laki atau suami, yang dinamakan cerai talak. Prosedur yang harus dilakukan adalah seorang yang akan melakukan cerai, baik itu laki-laki atau perempuan, datang ke pengadilan agama. Setelah datang ke pengadilan agama, sebelumnya akan disediakan pos bantuan hukum, pos bakum. Di situ yang orang yang akan mengajukan gugatan cerai atau pencerai talak itu membuat gugatan, kronologinya bagaimana, apa sebab perceraian itu, yang menimbulkan perceraian, dan lain-lain. Setelah membuat gugatan cerai, kemudian mendaftarkan kepada PTSP, Pengadilan Agama setempat. Namun ada juga apabila ada juga orang yang hendak melakukan proses perceraian, yang ingin mengajukan proses perceraian itu menunjuk yang salah satu kuasa hukum yang dipercayanya bisa untuk mewakili dalam proses pengajuan perceraian tersebut. Setelah didaftarkan, kita menunggu beberapa hari, kemudian di situ akan muncul nomor perkara kita, kemudian kapan jadwal sidang akan dilaksanakan. Agenda sidang pertama pada proses perceraian itu adalah pembacaan gugatan. Nah, dalam pembacaan gugatan ini dibacakan, tetapi sebelum dibacakan gugatan, ya kan, dilakukan tahapan yang lazim di pengadilan, yaitu tahapan mediasi. Di situ akan dipertemukan antara kedua belah pihak, antara suami ataupun istri akan dipertemukan di situ. Apabila dalam mediasi ini
tidak ada titik temu ataupun mufakat, maka akan dilanjutkan ke persidangan, yaitu tahapan pembacaan gugatan. Kemudian setelah pembacaan gugatan, apabila tidak ada perlawanan dari pihak tergugat, entah itu suami ataupun istri, maka akan dilakukan sidang berikutnya, yaitu pembuktian, langsung ke agenda ke pembuktian. Biasanya seperti itu, tergantung dari pengadilannya ya, Nah, di situ pembuktian biasanya dibuktikan adalah identitas pemohon atau penggugat. Kemudian yang kedua biasanya adalah kartu keluarga, dan yang ketiga adalah buku nikah. Biasanya seperti itu. Dan sidang selanjutnya agendanya, kalau tidak ada perlawanan juga, tergugat tidak hadir, maka akan ada yang namanya putusan. Nah, kalau dalam putusan, setelah putusan di situ tinggal menunggu akte cerainya itu diterbitkan oleh pengadilan setempat. Tetapi kalau yang mengajukan pemohonnya adalah laki-laki yang cerai talak, maka sebelum menerima setelah putusan, maka akan dijadwalkan yang namanya ikrar talak. Bagi laki-laki ada namanya ikrar talak, dan setelah ikrar talak selesai, barulah akte cerai berikan. Jadi harus cerdas bagi kawan-kawan yang akan mengajukan gugatan cerai. Sebaiknya untuk menghemat biaya, saudara-saudaraku mengajukan gugatan sendiri, datang sendiri ke pengadilan, minta bantuan Pespakum untuk membuatkan surat gugatan dan mendaftarkan ke PTSP Pengadilan Agama setempat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya.